Baiklah, anak-anak ibu semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema 3, subtema 2, PB2. Tujuan pembelajarannya yaitu ibu harapkan anak ibu dapat memahami wujud benda, kemudian anak ibu dapat memahami massa benda, lalu dapat mengenal volume benda, dan anak ibu dapat memahami benda padat. Informasi wujud benda. Suatu benda pastilah memiliki wujud. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda padat merupakan benda yang bentuknya tidak tergantung pada wadahnya, di mana bentuk-bentuk benda padat bermacam-macam. Ada yang persegi, bulat, lonjong, dan jajar genjang. Benda padat dapat langsung dipegang. Contohnya yaitu seperti buku, meja, gelas, botol minum, dan benda-benda lainnya. Kemudian, kalau benda cair yaitu benda yang mengikuti bentuk wadah penampungnya. Benda cair dapat langsung kita pegang. Benda cair juga dapat mengalir. Contoh benda cair antara lain air, minyak, tanah, sirup, minyak goreng, susu. Kemudian, benda gas. Benda gas tidak dapat dipegang, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Benda gas yang dipompa ke dalam ban akan berbentuk seperti ban. Benda gas yang ditiup ke dalam balon akan berbentuk seperti balon. Nah, ini merupakan ibu beri contoh dalam kehidupan sehari-hari gambar di mana pada gambar ini terdapat benda padat, benda cair, dan benda gas. Di mana ya bendanya? Coba kita lihat satu-satu. Benda padat. Yang mana nih benda padat? Lemari ini bisa dibilang padat. Kita kasih kode P. Cair ini, minyak ini cair, C. Terus gasnya yang mana? Ya, gasnya yang ini. Yang dari ceret ada uap yang keluar. Inilah gasnya. Kelihatan ya? Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada massa dan volume benda. Selain wujud, suatu benda juga memiliki massa dan volume. Massa benda adalah banyaknya materi yang terkandung pada benda tersebut. Massa menyatakan ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Nama lain massa benda yaitu massa jenis. Besarnya massa benda diukur menggunakan neraca atau timbangan. Semakin tinggi massa suatu benda, maka semakin besar pula volumenya. Contohnya, bola berbahan plastik lebih ringan daripada bola basket yang terbuat dari karet. Kemudian, volume benda. Volume atau ruang adalah perhitungan sebanyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu benda. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Volume benda cair dapat diukur menggunakan gelas ukur, maka selanjutnya dapat dilihat secara langsung volume zat cair yang ada di neraca gelas seperti contoh. Nah, ini contoh dari massa benda dan volume di mana lihat. Sebelum dimasukkan dengan air, jumlah air 150 ml. Kemudian setelah dimasukkan air, maka berubah menjadi 200 ml. Nah, berarti volumenya meningkat 50 ml. Volume zat cairnya. Kenapa? Karena ada zat padat yang dimasukkan ke dalam tabung yang berisi oleh air. Di mana zat padat tersebut memiliki berat yaitu atau massa jenis atau massa benda seberat 50 ml. Makanya air bertambah menjadi 200 ml. Lalu kita lanjutkan. Di sini ada semangka dan pisang. Walaupun berbeda bentuk, namun mereka memiliki massa jenis yang sama. Sifat benda padat.
Penghapus merupakan benda padat. Benda-benda tersebut disebut benda padat karena memiliki sifat yang sama. Sifat-sifat benda padat sebagai berikut. Bentuk dan ukurannya tidak berubah, memiliki permukaan halus atau kasar, volumenya tetap. Contohnya seperti ini. Jika kita alat-alat sekolah, maka bentuknya seperti tas, penggaris, pensil, pena, penghapus. Kemudian ada papan tulis, ada meja, ada kursi, ada kotak pensil, ada rautan pensil, ada tip X, dan banyak-banyak lagi ya. Ada buku, ada spidol, ada krayon. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas anak ibu. Tugas anak ibu yaitu kerjakan latihan di buku tema 3, halaman 61, isi dalam tabel. Kamu telah mengamati gambar di atas halaman 61. Tugas yang kedua, kerjakan latihan halaman 62, nomor 1 sampai dengan 4. Sekian dan terima kasih. Semangat ya belajarnya dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Salam sehat dari ibu untuk kita semua.